Saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintah. Semangat inilah yang menjadi dasar Kementerian PPPA dalam mengedepankan keterbukaan informasi publik. Kami meneguhkan komitmen untuk menerima masukan, mendengar kritik, dan memberikan akses informasi seluas-luasnya sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam setiap proses kebijakan yang menyangkut perempuan dan anak. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Kementerian PPPA terus melakukan pemutakhiran website yang lebih ramah dan mudah diakses dengan tampilan yang sederhana, navigasi yang jelas, dan informasi yang selalu diperbaharui. Masyarakat dapat memperoleh data dan layanan secara cepat, transparan, dan inklusif. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, data, maupun dokumen resmi, kami juga membuka akses langsung melalui ruang layanan PPID di lantai dasar kantor Kementerian PPPA. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, informasi publik adalah hak setiap warga negara. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi sarana penting bagi pengawasan publik terhadap pelaksanaan pembangunan PPPA, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai kanal layanan digital dan program khusus seperti SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak, yang memberikan respon cepat dan ruang pengaduan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Semua ini kami hadirkan untuk memastikan pelayanan informasi publik yang mudah diakses, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kami juga memiliki sistem informasi gender dan anak atau SIGA yang menyajikan data terintegrasi dan terpercaya sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan sebagai bagian dari komitmen Satu Data PPPA. Sistem ini menjadi pusat pengelolaan dan pemutakhiran data perempuan dan anak secara nasional, sehingga setiap kebijakan dan program berbasis pada data yang akurat dan mutakhir. Kementerian PPPA pun telah menyusun standar operasional prosedur atau SOP yang komprehensif, meliputi pertama, SOP penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik. Yang kedua, SOP pendokumentasian informasi publik dan informasi yang dikecualikan. Yang ketiga, SOP pengujian konsekuensi. Yang keempat, SOP penanganan sengketa informasi publik. Dan yang kelima adalah SOP layanan informasi lainnya. Seluruh SOP ini memastikan tata kelola informasi berjalan transparan, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat telah difasilitasi melalui website PPID Kementerian PPPA. Situs ini terus kami kembangkan dan pantau setiap hari menyesuaikan perkembangan teknologi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan memberikan layanan prima atas setiap permohonan informasi dari masyarakat. Kami senantiasa memperbaharui informasi terkini mengenai program prioritas Kementerian PPPA seperti Ruang Bersama Indonesia, Satu Data, dan layanan SAPA 129 melalui berbagai kanal media sosial Kementerian PPPA seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Tidak hanya menyampaikan perkembangan ketiga program tersebut, Kementerian PPPA juga aktif menyebarluaskan dan mengadvokasi informasi penting bagi masyarakat. Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan serta kementerian atau lembaga terkait, setiap isu strategis dan narasi tunggal yang tengah berkembang, kami publikasikan secara cepat dan tepat
baik melalui media sosial maupun media mainstream, agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian PPPA meneguhkan tekad untuk mewujudkan tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif, serta memastikan setiap warga negara dapat mengakses informasi yang dibutuhkan demi perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan keluarga Indonesia. Keterbukaan informasi bukan sekedar menyampaikan data, tetapi juga membuka ruang dialog agar setiap masukan, kritik, dan aspirasi masyarakat dapat didengar serta ditindaklanjuti. Karena kami memahami bahwa transparansi bukan hanya kewajiban hukum, melainkan wujud nyata pengabdian negara kepada rakyat. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus menghadirkan inovasi dari pemutahiran website yang ramah pengguna, penyediaan data terintegrasi melalui Satu Data PPPA, penguatan ruang bersama Indonesia sebagai forum kolaborasi, hingga layanan cepat tanggap SAPA 129. Semua inisiatif ini kami hadirkan untuk memastikan kebijakan yang lahir di kementerian ini berbasis pada data yang akurat dan suara masyarakat yang beragam. Kami percaya setiap perempuan dan setiap anak berhak atas perlindungan, kesempatan, dan informasi yang setara. Dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat turut mengawasi, memberi masukan, bahkan berperan aktif dalam membangun bangsa yang inklusif dan berkeadilan. Salam keterbukaan informasi. Perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045.